Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Baik, kita awali perjumpaan hari ini dengan sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita lanjut materi hari ini, meneruskan materi sebelumnya, di mana kita sebelumnya membahas mengenai karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Nah, untuk pembelajaran abad 21 itu memiliki karakteristik diantaranya adalah ICT gitu ya, kemudian ICT, kemudian keterampilan abad 21, HOTS ya, berorientasi HOTS, lalu karakter ya, dan literasi. Jadi beberapa hal tersebut menjadi ciri khas pembelajaran abad 21 karena kita saat ini fokus ya untuk membekali mahasiswa sekalian bagaimana mengembangkan rancangan pembelajaran yang basisnya abad 21 tadi ya. Nah, untuk hari ini kita melanjut materi sebelumnya yang di pertemuan ke-7 di mana kita sudah pada karakteristik abad 21 yang basisnya HOTS ya. Oke. Nah, ini ya, ini yang terakhir ya. Ini materi kita di pertemuan ke-7 ya. Materi yang terakhir. Nah, kita hari ini melanjutkan dari materi ini ya. Ciri rancangan yang berorientasi HOTS. Nah, oke. Jadi kalau kalian mengembangkan RPP yang basisnya HOTS itu dapat dilihat dari 4 komponen ya, atau 4 aspek di RPP-nya, di mana komponen RPP itu terdapat banyak komponen ya, namun yang HOTS-nya itu ada di 4 ini, yaitu ada di indikator ya, kemudian ada di tujuan pembelajaran, ada di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ada di penilaian pembelajaran. Ya, jadi kalau mengembangkan RPP yang orientasinya HOTS, maka 4 komponen ini harus ada, harus nampak HOTS-nya. Seperti apa sih untuk melihat yang RPP berorientasi HOTS ya? Oke, di sini Ibu berikan contoh ya dari masing-masing aspek. Yang pertama orientasi HOTS pada aspek indikator ya, pada indikator. Oke, di sini bisa dilihat di layar ya. Untuk muatan bahasa Indonesia nih ada contoh di sebelah kiri ada ini KD ya, ini KD. Kemudian kan biasanya kita mengembangkan indikator di sebelah kanan KD ya. Nah, ini indikatornya. Nah, apa sih yang menunjukkan dia HOTS dan tidaknya? Yaitu ada di kata kerja operasional. Oke. Nanti kalau kalian mengembangkan indikator, maka mengacunya kepada kata kerja operasional yang dalam bentuk tabel ya. Terlihat di layarnya? Terlihat Bu. Ya, terlihat ya. Nah, inilah yang dimaksud kata kerja operasional yang menunjukkan level ya, level HOTS. Nah, di sini coba dilihat di sini terbagi 2. Ada yang levelnya LOTS ya, ada levelnya HOTS. Nah, kalian ketika ingin mengembangkan indikator, maka menggunakan kata kerja operasionalnya berangkat dari ini C4, C5, C6 ya. Nah, kalau masih menggunakan seperti misalnya menyebutkan gitu ya, menjelaskan, maka ini masih orientasinya LOTS. Nah, kalau kalian menggunakan kata kerja operasional yang membandingkan, kemudian memeriksa atau menilai, memutuskan, memilih gitu ya, membuat, mengkonstruksi, mendesain. Nah, ini berarti kalian sudah mengembangkan indikator yang basisnya adalah HOTS. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini ya. Di sini
kata kerja operasionalnya ada dua ya. Di sini ada bentuknya lots, ada bentuknya HOTS. Oke. Nah, indikator yang bentuk HOTS itu ada di 3.3.2. Membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kata kerja operasionalnya adalah membuat. Ya. Nah, membuat di sini dia ada di level 6. Ya, ini ya C6. Oke, membuat ya. Jadi indikator yang HOTS itu ada di kata kerja operasional membuat. Nah, apakah mengembangkan indikator itu harus HOTS semua? Tidak harus. Dia bisa berangkat dari yang tingkat rendah seperti ini ya. Pertama, siswa itu mulai menyebutkan, nah, ini kan lots ya. Nah, kemudian bertahap naik ke atas, yaitu membuat kalimat tanya. Sehingga tahapan berpikir siswa itu dilakukan secara bertahap dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Sehingga mengembangkan indikator yang basisnya HOTS itu menggunakan kata kerja operasional yang dia berangkat dari level C4 ya, menganalisis ya. Kemudian C5 dan C6. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Baik, selanjutnya ya, ini di orientasi HOTS-nya di komponen RPP nomor 1 adalah indikator. Kemudian yang kedua yaitu di komponen RPP di tujuan pembelajaran. Oke ya, di tujuan pembelajaran. Nah, silakan diperhatikan. Di sini diberikan dua contoh ya. Contoh yang pertama belah kiri adalah yang bukan HOTS, yang contoh kanan adalah yang HOTS. Nah, sekarang kalian fokus di kata kerja operasionalnya ya. Nah, yang bukan HOTS itu bila dia menggunakan kata kerja operasional yang dimulai dari C1 sampai 3. Nah, ini ya. Nah, mengidentifikasi, menyebutkan ini masih level yang rendah. Makanya disebut lots ya. Nah, kemudian kita lihat di belah kanan ya, kata kerja operasionalnya ada membandingkan, kemudian menilai. Nah, membandingkan dan menilai ini ada di level kognitif tingkat C5 ya. Membandingkan. Coba kita lihat di sini. C5 itu adalah tingkat mengevaluasi dengan kata kerja operasional di sini ya. Oh, C4 dan C5 ya. Jadi menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama membandingkan, yang kedua menilai. Oke, ini ya. Nah, jadi kata kerja operasional yang tujuan pembelajaran berorientasi HOTS memiliki kata kerja operasional yang dimulai C4 sampai C6. Itu ya untuk tujuan. Untuk di tujuan sudah bisa dipahami? Biasanya kalau Bisa, tujuan Bu. itu indikator apa namanya? Kata kerja operasional yang orientasinya HOTS itu merujuk kepada indikator. Ya, jadi melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat membandingkan. Nah, membandingkan, jadi dapat membandingkan ini ada di indikator, ya. Oke, kemudian yang ini juga sama. Setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk, ya, menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Oke, kita lanjut. Aspek berikutnya adalah komponen berikutnya yang orientasi HOT ada di langkah-langkah. Langkah-langkah pembelajaran. Oke. Perhatikan di kegiatan inti ya, di sini sudah diberi tanda warna merah ya. Aktivitasnya ya menggunakan kata kerja operasional yang HOTS, membuat ya, membuat peta pikiran kata tanya. Jadi kalau yang mengamati dan mengidentifikasi ini masih levelnya adalah
lots ya, masih levelnya tingkat rendah. Jadi kalau kita ingin melihat rancangan pembelajaran di kegiatan inti, itu host dan tidaknya dapat dilihat dan dapat diidentifikasi ya melalui apa? Kita lihat di kata kerja operasional. Oke, kemudian berikutnya di langkah-langkah pembelajaran itu terdapat di kegiatan penutup ya. Nah, di kegiatan penutup itu memiliki kata kerja operasional yaitu aktivitasnya refleksi kesimpulan. Nah, jadi kalau kalian mengembangkan RPP di kegiatan penutup untuk menggunakan untuk orientasi HOTS, maka harus ada ini ya kegiatan refleksi kesimpulan ya. Biasanya kan kalau di penutup itu melakukan review ya, mereview materi gitu ya. Nah, kalau di sini merefleksi. Jadi setelah direview, direfleksi. Apa sih isi dari refleksinya? Yang pertama, guru memberikan satu pertanyaan kepada siswa. Apa yang telah dipelajari hari ini? Nah, itu kegiatan refleksinya. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Lalu, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Nah, sehingga apa? Di sini inilah aktivitas kegiatan merefleksi tadi. Jadi kalau kita di kegiatan penutup, guru baru sampai pada mereview ya atau menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dikaji, maka itu masih belum berorientasi HOTS. Nah, kegiatan penutup dikatakan berorientasi HOTS bila guru itu melakukan aktivitas ini ya, refleksi dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya, siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Sehingga di sini guru di kegiatan penutup itu mengemukakan atau meminta siswa untuk menilai ya, analisis kelebihan dan kekurangan ini kan sama dengan levelnya C5, menilai ya. Kira-kira pembelajaran hari ini apa kelebihannya? Kalau kekurangannya apa? Misalnya kalau dibanding dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi di kegiatan penutup yang orientasinya HOTS itu ya dilihat dari aktivitas di mana siswa itu dipinta oleh guru melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan dan analisis kelebihan serta kekurangan terhadap aktivitas pembelajaran gitu. Jadi di kegiatan di RPP yang berorientasi HOT di aspek langkah-langkah kira-kira sudah bisa dipahami? Halo? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berikutnya untuk RPP yang berorientasi HOT itu juga dapat dilihat dari aspek penilaian ya, evaluasi yang ada di dalam RPP. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada contoh soal yang belum berorientasi HOT. Namun dia masih berorientasi LOTS. Dan juga ini contoh soal yang kurang baik ya. Kurang baik. Kenapa? Dikatakan kurang baik. Nah, karena soal yang ada di sini itu tidak sesuai dengan indikator soal. Kan guru itu biasanya untuk membuat soal itu terlebih dahulu menyusun indikator soal ya. Jadi indikator ini contohnya, misalnya indikator soal yang pertama disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan, peserta didik dapat menentukan dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Oke, nah ini adalah indikator. Kalau kalian memahami indikator ini, harusnya soalnya yang bagaimana? Bentuk soalnya. Coba dicermati itu. Indikator soalnya adalah disajikan gambar 4 tumbuhan, peserta didik dapat menentukan
dua tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, di bawah itu kan dikatakan soalnya itu kurang baik gitu ya. Nah, karena dia tidak sesuai dengan indikator. Kalau kita lihat di indikator, kalian punya gambaran nggak? Berarti soalnya seperti apa itu? Harusnya. Ada yang bisa mencoba? Izin mencoba, Bu. Oke, monggo Mas Safrizal. Ya kan di Mana sini dia kan tadi? saya. Mm-mm. Nah, ini kan di sini indikatornya kan berkembang biak dengan cara yang sama. Mungkin yang saya tangkap itu misal berarti contoh soalnya seperti ini, Bu. Misal ya, di bawah ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas seperti itu ya. Terus ada gambar tumbuh-tumbuhan, misal pohon pisang, pohon bambu, atau pohon yang memiliki tunas yang lain. Terus satu di antaranya menggunakan biji. Nah, itu soalnya berarti berikut ini adalah tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas kecuali seperti itu, Bu. Mungkin itu gambaran yang saya tangkap seperti itu. Kecuali, baik. Ada yang punya gambaran lain soalnya kira-kira? Ada Saya, yang Bu. mau? Ya, siapa? Mas Henry, Bu. Oh, Mas Engki. Oke, monggo Mas. Ya, kalau menurut saya ini kan di indikator itu meminta dua tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, tapi di contoh soal itu masing-masing tumbuhan itu cuma satu, Bu. Jadi buat digambar itu mungkin dikasih dua, minimal dua di setiap kata kuncinya itu, Bu. Jadi nanti ada yang salah, terus ada yang benar. Jadi di sini contoh soal yang kurang baik ini mungkin di gambarnya ini cuma satu, Bu. Contoh gambarnya. Begitu, Bu. Ya, kalau Mas Priza, Mas Engki tadi memahaminya contoh untuk dua tumbuhan yang berkembang biak itu hanya satu gitu ya. Nah, coba dicek lagi nih soalnya. Disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Kira-kira kalau di soal yang ada ini kan dia jadi pilihan ya A, B, C, D. Jadi pilihan jawaban. Sementara di indikatornya disajikan gambar 4 tumbuhan, Ustaz Didi dapat menentukan 2 tumbuhan gitu ya. Oke, kira-kira seperti apa soal yang sesuai dengan indikator itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, nanti di soal itu memang benar, misalnya tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah misalnya nanti itu diang wortel sama misalnya wortel sama bawang merah begitu. Terus nanti itu jagung sama padi. Terus lalu kelapa sama pohon pisang sama yang berbeda berkembang biaknya begitu, Bu. Jadi nanti siswa itu menentukan misalnya wortel sama yang bawang merah itu sama nggak ya berkembang biaknya, lalu yang tadi misalnya jagung sama padi itu berkembang biaknya sama apa enggak ya. Nah, nanti kalau misalnya siswa itu bisa menentukan yang sama, berarti yang dijawab yang misalnya yang C, begitu, Ibu. Oke, kira-kira untuk gambarnya sendiri, gambarnya itu disajikan sebagai soal atau sebagai jawaban? Sebentar. Kalau lihat dari indikator, berarti gambarnya disajikan sebagai soal atau sebagai jawaban? Sebagai soal, Bu. Oke, sebagai soal. Berarti seperti apa coba misalnya gambarnya kalau dia sebagai soal? Jadi misalnya nanti kan ada poin A, poin B, poin C, sama poin D, begitu, Bu. Jadi soalnya misalnya di bawah ini tentukan pilihlah poin misalnya poin A, B, C, atau D yang
dua tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Misalnya yang A itu misalnya bambu dan kacang tanah itu kan berbeda, Bu. Nanti misalnya yang B lalu pohon pisang dengan mangga. Yang C misalnya wortel dengan bawang merah. Itu kan pakai akar tinggal. Lalu yang D misalnya jagung dengan jagung dengan padi. Lalu dari yang soal di atas, tumbuhan mana yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nanti itu juga siswanya itu jawabnya A, misalnya optionnya yang gambar B, yang B optionnya gambarnya yang C, begitu Bu. Oke, berarti opsi jawabannya menggunakan apa? Menggunakan dari gambar atau gimana? Iya Bu, menggunakan simbol dari gambar yang disajikan itu. Oke, baik ya. Jadi pendapat dari maaf, jenengan sinten namanya? Anissa Nurhidayati, Bu. Mbak Anissa sama Mas Syahrizal itu memiliki pendapat yang sama ya. Gambar itu menjadi soal. Hanya perbedaannya yang Mbak Anissa itu sudah mengarah lebih ke soal yang betul ya. Kalau yang Mas Syahrizal itu opsi jawabannya yang masih belum mengarahkan pada indikatornya. Karena tadi masih menggunakan kecuali ya Mas Syahrizal. Kalau Mas Engki tadi gambarnya menjadi opsi jawaban ya gitu ya Mas Engki? Iya Ibu. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, siapa yang lebih mendekati kira-kira? Oke, yang mendekati Mbak Nisa ya, tadi menggunakan opsinya di sini ada ABC ya gitu ya, ABC. Ya mungkin sama saja mungkin A dan B gitu ya, atau D dan E gitu. Nah, inilah contoh soal yang sesuai dengan indikator. Jadi contoh soal yang baik itu ketika kita sudah merancang sebuah indikator soal, maka di dalam membuat soal itu harus mengacu kepada indikator sesuai dengan perintah. Dipahami untuk soal yang orientasinya host ya. Hostnya itu di mana? Ini ya, kalau hostnya di mana? Ya ini hostnya itu ada kaidah sendiri ya dalam membuat soal host ya. Mungkin nanti kita ada di pertemuan yang berbeda untuk khusus kita bagaimana cara membuat soal itu yang berorientasi host. Ya, karena ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan soal yang hots itu yang seperti apa gitu. Oke, ini baru contoh pada soal yang orientasinya hots. Salah satunya adalah soal hots itu bukan berarti soal yang sulit. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi soal yang hots itu bukan soal yang sulit, tapi salah satunya adalah guru memberikan ilustrasi gambar. Nah, itu salah satu dari ciri soal hots ya. Nanti ada lagi ciri-ciri lain kita akan bahas di pertemuan yang berbeda ya. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan penilaian yang berorientasi hots pada aspek keterampilan. Kalau yang tadi kan pada aspek kognitif ya, yang bentuknya soal. Sekarang yang keterampilan. Nah, untuk kegiatan keterampilan yang orientasinya hots itu adalah yang mengarah siswa itu melakukan sebuah aktivitas di mana aktivitas itu siswa tidak hanya mengerjakan akan tetapi juga mengajak siswa itu berpikir. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya, di sini siswa dipinta untuk mengamati benda yang ada di sekitar, kemudian dipinta untuk mengambil 5 ya benda yang dianggap sebagai sumber bunyi. Tentu kalau siswa dipinta untuk pertama mengamati benda yang ada di sekitar, lalu dipinta mengambil 5 saja yang memiliki sumber bunyi. Nah, untuk menetapkan benda yang memiliki sumber bunyi itu kan perlu pemikiran.
perlu pemahaman yang cukup gitu ya. Kalau tidak, berarti siswa itu bisa jadi mengambil benda yang mungkin sumber bunyinya tidak ada gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda. Nah, di sini juga siswa diminta untuk identifikasi benda-benda yang memiliki sumber bunyi yang berbeda. Jadi tidak semua benda itu dia ambil dengan yang sama, tapi harus memilah-milah gitu ya siswanya, sehingga dia harus menentukan di situ. Kemudian di sini ada apa namanya arahan benda yang memiliki sumber bunyi itu diantaranya ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, setelah itu kan siswa mau tidak mau dia harus mendemonstrasikan, mempraktikkan untuk mencari suara yang benda itu memiliki sumber bunyi. Nah, kemudian apa? Lembar kerjanya, siswa pertama dipinta untuk menulis dulu nama-nama benda yang berbeda sebagai sumber bunyi. Oke, berarti siswa sudah menemukan benda, terus dituliskan di sini. Masing-masing benda ini kemudian dia uji coba untuk menghasilkan bunyi. Itu dilakukan dengan cara apa? Nah, ini kan aktivitas yang membutuhkan pemikiran ya, berpikir tingkat tinggi tadi. Oke, peluit misalnya. Peluit dia tidak bisa menjawab seperti apa dan bagaimana cara menghasilkan bunyi kalau dia tidak mencoba. Ini kira-kira bunyi seperti apa? Artinya dia melakukan uji coba gitu ya. Oke, hasilnya lalu dituliskan di sini. Nah, sehingga hasil dari tugas itu mampu menghasilkan apa namanya menghasilkan apa yang sesuai yang dipinta gitu ya. Nah, coba kita lihat penjelasan di samping. Siswa distimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan eksplorasi. Ya, siswa diminta untuk menemukan cara menghasilkan bunyi dari alat musik tradisional yang tersedia. Apabila ketersediaan alat musik tradisional sulit untuk difasilitasi, maka bisa menggunakan alat-alat lain yang ada di sekitar siswa sebagai alternatif. Jadi ini adalah penilaian yang orientasinya HOTS, ya, yaitu memiliki aktivitas di mana siswa harus melakukan demonstrasi dan eksplorasi. Tuh. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira untuk di 4 aspek, baik indikator, tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian yang orientasi HOTS, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu, bisa. Oke. Untuk menguji pemahamannya kalian, Ibu coba tayangkan RPP, di mana di situ kita coba sama-sama identifikasi apakah RPP tersebut sudah mengandung unsur-unsur HOTS atau belum. Ya, sudah tampak di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Ini RPP itu sudah diberikan kode sehingga memudahkan untuk identifikasi ya. Oke, pertama tadi karakteristik rancangan pembelajaran yang orientasi HOTS pertama ada di aspek indikator, nggih. Nah, sekarang coba dicermati mana yang indikatornya berorientasi HOTS. Untuk IPA dulu, coba IPA dulu. 4.4.1 Bu, yang C6. Yang C6 ya. Oke, yang bahasa Indonesia ada? Di 3.6.2 dan 4.6.1 Bu. Oke, yang C4 dan C6 ya. Ya Ibu. Oke. Kata operasionalnya yang mana? Kata kerja operasionalnya? Menganalisis dan membuat. Oke, yang membuat dan mau analisis ya. Yang satunya SPDP? 4.1.2. C6, ada lagi? Ya. Di C4 3.1.1. 4 ya. C4 ya, 3.1.4. Oke. Aktif kata kerja operasionalnya mana?
Identifikasi. Membuat. Membuat. Bu. Membuat. Baik. Oke. Udah paham ya untuk indikatornya? Sudah, Ibu. Yang Sudah, Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya di RPP yaitu tujuan. Nah, monggo dicermati. IPA 1 sampai 4, adakah yang kata kerja operasionalnya mengandung unsur HOTS? Yang bagian nomor 4, Bu. Yang mana? Kata kerjanya membuat 2 gambar bagan. Nomor 2. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Oh, nomor 4. Ada lagi? Hanya itu, Bu. Hanya itu. Kalau menuliskan itu masuk nggak yang HOTS? Enggak. Masuk atau tidak? Masuk, Bu. Diingat tadi ya, yang level tadi C4, C5, C6 kata kerja operasionalnya, adakah yang unsurnya menulis? Ada, Bu. Ada. C berapa itu? C6. C6 ya? Iya. Oke, berarti di IPA ini unsur hotnya nomor 4 dan 3 ya? Oke, baik. Lanjut kita di bahasa Indonesia. Oke, ada di sana unsur hot di nomor berapa saja? Nomor 1, Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik, nomor 1, kemudian nomor 2, Nomor 2, nomor 3. nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 5 itu masuk nggak hot? Tidak, Bu. Baik, oke, berarti di bahasa Indonesia 1, 2, dan 3. Oke, yang terakhir SPDB? Cek, ada? Dia menuliskan nomor 1. 2 juga. 2, 3. 1, 2, 3, Bu. 1, 2, 3. Ada semua ya, berarti unsur HOTS-nya. Oke. Di tujuan sudah bisa dipahami ya untuk unsur HOTS di tujuannya? Sudah. Baik. Nah, sebelum kita lanjut di kegiatan pembelajaran di langkah-langkahnya, sedikit tambahan untuk untuk tujuan pembelajaran ini. Ada hal penting yang harus dipahami oleh para mahasiswa sekalian. Ada yang harus diperhatikan ya di aspek tujuan pembelajaran, di mana dalam mengembangkan tujuan pembelajaran itu ada kaidah yang harus diperhatikan, nggih. Nah, kaidahnya itu apa? Kaidahnya itu biar mudah diingat, yaitu unsur ABCD, ya. Kaidahnya itu unsur ABCD. A-nya itu apa? A-nya itu adalah audiens. Ya, audiens yaitu siswa. Jadi dalam mengembangkan tujuan pembelajaran pertama harus ada audiensnya yaitu siswa. Yang kedua adalah behaviornya. Behaviornya itu adalah capaian yang akan dimiliki oleh siswa. Nah, capaian itu biasanya mengacu pada indikator yang ada kata kerja operasionalnya. Itu ya. Jadi unsur yang kedua adalah B-nya, behavior-nya. Lalu yang ketiga unsurnya adalah C, yaitu condition. Nah, condition ini adalah menggambarkan aktivitas. Ya, menggambarkan aktivitas. Oke, kemudian yang keempat unsur D, yaitu degree. Degree ini di mana siswa itu memiliki capaian kompetensi yang mengacu pada indikator tadi. Biasanya degree itu dilakukan menggunakan kalimat dengan benar, dengan teliti, dengan baik gitu ya. Nah, itu degree-nya. Jadi tidak hanya sampai pada behavior-nya, tapi juga sampai ke degree-nya gitu ya. Sampai ke degree-nya. Nah, sekarang ini coba kita lihat
untuk contoh tujuannya ya, tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa di tujuan itu harus ada unsur ABCD tadi ya, audience, behavior-nya, condition, dan degree ya, 4 hal itu. Nah, kemudian apakah harus urut ABCD? Enggak harus. Ya, enggak harus. Silakan mau ditaruh di mana, mau condition dulu boleh, mau audience dulu boleh. Yang penting 4 unsur itu ada di dalam tujuan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di contoh pertama ya. Melalui metode diskusi dan tanya jawab serta gambar dan video tayangan yang disiapkan guru, siswa dapat menyebutkan 3 organ peredaran darah pada hewan dengan benar. Sekarang Ibu tanya, melalui metode diskusi dan tanya jawab serta gambar dan video tayangan yang disiapkan guru itu masuk apa? Unsur apa? Audiens, Bu. Yang diwarnai biru ini. Nah ini masuk ke unsur apa? Ingat tadi ya? Condition, Bu. Nah, condition, karena condition itu maksudnya adalah kegiatan gitu ya. Condition itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas. Baik. Lalu audiensnya mana? Siswa, Bu. Siswa Baik, siswa. Kemudian behaviornya? dapat menyebutkan Dapat menyebutkan 3 organ peredaran darah pada hewan. Oke ya. Ini adalah behaviornya. Nah, biasanya dapat menyebutkan ini adalah kembali kepada indikatornya tadi. Jadi setiap indikator itu punya aktivitas untuk mencapai indikator. Oke, itu ya. Nah, lalu degree-nya mana? Dengan benar. Dengan benar. Dengan benar. Oke, baik. Nah, sekarang coba Ibu berikan lagi. Oke, coba yang SPDB. Siapa yang mau mencoba membacakan dan menyebutkan unsur-unsurnya? Nomor 1 dulu, coba. 1 dulu. Siapa yang mau coba? saya, Bu. Oke, monggo. Siapa Mbak? Mbak Siti Sahara, Bu. Oke, Mbak Siti. Yuk, Mbak Siti. Monggo. Melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet itu masuk ke dalam condition. Oke, kemudian Terus peserta didik ke bagian audiens dapat menuliskan behavior. Terus nilai ciri-ciri gambar cerita itu masuk ke dalam degree. Oke, di sini kalau dapat menuliskan 5 ciri-ciri gambar cerita itu masih masuk Behavior, Bu. Behaviornya. Berarti degree-nya belum ada ya, degree-nya. Ya, Ingat degree-nya itu dengan benar, dengan baik, dengan teliti gitu ya. Itu degree-nya. Jadi degree-nya itu di akhir biasanya itu ditambahkan dengan kalimat dengan baik, dengan benar. Oke, baik. Kemudian satu lagi nih, bahasa Indonesia nomor 2. Siapa yang coba? Nomor 4. Saya, Bu. Siapa? Fahima. Oke, Mbak Fahima nomor 4 ya. Yang bahasa Indonesia. Iya, Bu. Melalui contoh puisi yang ditayangkan lewat link YouTube, itu masuk ke condition. Siswa itu masuk ke audiens, dapat membacakan salah satu pantun hasil karya sendiri yang sudah dibuat sebelumnya. Itu behavior, dengan benar itu degree. Degree. Oke, baik. Sudah bisa paham semua kira-kira untuk unsur ABCD? Insya Allah sudah, Bu. Sudah bisa, baik. Kita lanjut di orientasi hot di langkah-langkah ya. Oke, di langkah-langkah. Di langkah-langkah itu ada di kegiatan inti dan kegiatan penutup ya. Nah, kalau di RPP ini setelah Ibu amati memang untuk menunjukkan orientasi hotnya itu belum ditampakkan ya, hanya aktivitasnya yang sudah nampak hot ya, di mana siswa itu mengamati, kemudian
dengan tayang video. Hanya di sini tidak dituliskan siswa itu ngapain setelah melakukan aktivitas. Nah, harusnya ada di sini. Ini Ibu sampaikan ke mahasiswa sekalian ya. Sehingga ketika kalian mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, harusnya muncul itu ya, kata kerja operasionalnya, seperti yang contoh tadi. Jadi di kegiatan inti itu, ya siswa misalnya di sini ya, siswa secara berkelompok mengamati video tersebut dengan seksama, serta mengamati LKPD yang diberikan guru, kemudian siswa apa, gitu ya kan, melakukan apa yang ada di indikator. Misalnya menulis, misalnya apa. Nah, itu akan terlihat orientasi HOTS-nya. Nah, kalau ini belum sampai di sana. Hanya aktivitasnya udah gitu ya. Aktivitasnya udah. Tapi tadi di sini siswa tuh ngapain setelah itu? Nah, ini tidak dituliskan. Jadi kalau besok kalian membuat RPP di kegiatan inti, itu tambahkan kata kerja operasional yang menunjukkan HOTS ya, baik LOTS maupun HOTS, tapi aktivitas itu muncul gitu ya. Oke, kita lanjut ke penutup. Nah, ini penutup ini juga belum nampak. Kalau seperti contoh tadi kan ada kegiatan refleksi ya, refleksi dengan berbagai pertanyaan. Kemudian di bawahnya itu siswa diminta untuk menilai gitu ya kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang diselenggarakan hari itu. Nah, kalau di sini belum juga ditampakkan ya kegiatan refleksi dan menilai tadi. Oke, kita lanjut ya di kegiatan inti. Ini contoh RPP yang belum sempurna, hostnya belum nampak. Oke, sekarang kita lihat di komponen terakhir adalah di evaluasi ya. Kita lihat ini ada evaluasinya LKPD ya. Dia tidak mungkin soal dia menggunakan GPOM ini ya, tapi nggak bisa dibuka ini apa namanya link ini. Hanya kita lihat di evaluasi yang bagian keterampilan ini lembar kerja peserta didik. Nah, ini kita lihat aktivitasnya. Apakah aktivitasnya sudah berorientasi HOTS atau belum? Coba diamati. Ada yang unsurnya HOTS? Buatlah pantun, Bu. Ya, gimana? Setelah dapat mengetahui berbagai macam pantun secara berkelompok, buatlah pantun dari masing-masing jenisnya. Oke, ya bagus ya. Jadi buatlah itu adalah HOTS. Ada lagi? Dan tulislah langkah-langkah, Bu. Tulislah langkah-langkah. Oke, baik ya. Jadi di keterampilan penilaian keterampilan ya ada instruksi yang orientasinya adalah HOTS gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu ya untuk materi kita hari ini. Selanjutnya kita insya Allah di minggu depan akan membahas karakteristik pembelajaran abad 21 yang berorientasi kepada ICT ya. ICT dan nanti kita coba mengamati seperti RPP tadi gitu ya, kita lihat supaya kalian ketika dalam mengkaji tentang karakteristik itu sudah bisa langsung mempraktikkan lewat pengamatan. Harapannya nanti setelah selesai pembahasan kita mengenai karakteristik abad 21 ini, kalian sudah bisa mengembangkan RPP yang basisnya adalah abad 21. Seperti itu ya. Bisa, Bu. Baik, kalau sudah bisa dipahami, mungkin sedikit kita mereview materinya tadi. Tadi karakteristik rancangan pembelajaran yang basis abad 21 yaitu tentang orientasinya HOTS ya. HOTS-nya tadi ada di aspek apa saja di RPP tadi? Di komponen apa? Indikator, tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Oke, ada di indikator, di tujuan, langkah-langkah dan penilaian. Baik. Untuk melihat apakah indikator, tujuan, langkah-langkah dan evaluasi itu berorientasi HOTS dilihat dari apa? KKO ya, kata kerja operasional. Kalau HOTS di level kognitif mulai dari level berapa? C4 sampai C6. 4 sampai C6. Baik. Kemudian dalam mengembangkan tujuan pembelajaran harus ada kaidah
unsur apa saja? A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. Yang A-nya apa? Audiens. C, B-nya? Behavior. Kemudian? C-nya Condition. Dan D-nya? Degree. Lalu di dalam membuat tujuan, apakah ABCD harus urut? Tidak harus urut, Bu. Harus ya. Bu. Oke, ya saya kira itu ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga dari sedikit ini bisa menambahkan pengalaman dan pengetahuan terkait dalam merancang RPP yang berorientasi pada HOTS berciri abad 21. Itu saya kira baik kita akhiri dengan pertemuan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebih mohon maaf. Oke, terakhir yang terlupakan adalah untuk yang bertugas tadarus ya. Tadi kan kita langsung ya tadi tadarus. Nanti teman-teman yang bertugas hari ini cukup di VN aja ya, dikirimkan di Google Classroom pada kantong tugas yang sudah disediakan yang awal dulu gitu ya. Disatuin saja di sana supaya nanti itu adalah kumpulan PN-nya sehingga Ibu bisa melihat ulang gitu untuk rekaman-rekaman teman-teman yang sudah dikirim. Begitu ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu izin